Mesin masih mati. Sekali lagi mesin dalam kondisi mati. Detak jantung berdegup kencang. Para tim manajer kontingen sudah mulai deg-degan. Di sini adrenalin akan terpacu. Mr. Bambang Kapten tentunya sudah bersiap untuk memberikan support pada pembalap. Selamat datang untuk seluruhnya. Silakan mengambil posisi di belakang barikade. Kalau bapak-bapak mau menyaksikan dari atas, silakan melalui pintu samping sebelah speaker. Belum. Oke, engine on. Diambil 22 untuk lolos ke PON. Selamat berjuang. Setelah saya bersama-sama Anda yang tengah menyaksikan live streaming kami, kini saya bergabung lagi dari ruang kontrol untuk menyampaikan jalannya race. Dan yang saat ini Anda saksikan adalah waktu keberangkatan dalam warm up lap. Warm up lap ini akan diberikan 2 putaran karena bonus tidak melakukan safety lap mereka. Begitu di grid langsung bergerak, mau kami berhenti, tidak bergerak seperti biasanya untuk melakukan safety lap 1 putaran. Namun saat ini digantikan dengan 2 kali putaran pengganti safety lap. Warm up lap digunakan dengan semaksimal mungkin, dan saat ini seluruh pembalap sudah mulai menurunkan laju motornya untuk bersiap menghadapi pertarungan di race pertama kategori perorangan, mengambil 22 riders yang akan turun di PON mendatang. Light on and go, 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 go. Seluruh pembalap berlaju cepat sekali. Kita perhatikan Dimas Juliet Poko, kemudian juga ada Brilian Ongker yang dari barisan belakang mencoba mencuat, melaju melesat cepat sekali. Ada beberapa pembalap yang nampaknya pada lap pemberangkatan awal ini sedikit tergesa-gesa dan begitu kurang sempurna akibat motor yang dipacunya tampaknya pada awal pemberangkatan ini belum begitu sinkron dengan rider tersebut. Kita lihat siapa yang akan menguasai jalannya balapan di lap pertama ini.
Dari kontingen manakah yang akan mampu berbicara banyak? Hafid Pratama, pembalap dari daerah istimewa Yogyakarta, rupanya di lap awal ini berusaha untuk bertahan, menguasai jalannya balapan. Dimas Juliat Moko menempel, kemudian ada Wahyu Nugroho Jawa Tengah, ini nampaknya masih sama dengan pergerakan awal. Ada Aldias Aksalismaya Nusa Tenggara Barat. Lap pertama saudara, Hafid, Wahyu, Aldias Aksal, Dimas Juliat Moko, Andi Muhammad Fadli, Hafid, Fahril Rasyadan. Oh, inilah pembalap-pembalap dari kontingen Yogyakarta, Jawa Tengah, disusul Nusa Tenggara, Kalimantan, dan DKI Jakarta. Lap pertama melaju dengan kekuatan penuh. Hafid Pratama saudara, saat ini kita perhatikan Hafid yang bertahan daerah istimewa Yogyakarta. Inilah kontingen Yogyakarta yang memimpin jalannya perlombaan di lap pertama dari 25 lap yang harus ditempuh di atas sirkuit Sentul Karting Bogor. Dan dalam pertarungannya nampaknya ditempel habis-habisan oleh pembalap Wahyu Nugroho Jawa Tengah, kontingen Jawa Tengah. Ada lagi Aldias Aksal Ismaya dari Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat nampaknya juga sudah mulai melakukan overtaking, melakukan pergerakan yang berbeda, maju sedikit, ada perbedaan posisi. Aldias Aksal, Wahyu Nugroho memimpin jalannya pertarungan. Wahyu Nugroho cepat sekali, begitu cekatan Wahyu Nugroho, dan Hafid Pratama mulai terjadi perebutan posisi. Dan apa yang ditunjukkan oleh pembalap Aldias Aksal Ismaya bersama Wahyu Nugroho, ada sedikit ketegangan di antara kedua pembalap yang ada di barisan depan. Power dari kedua pembalap ini masih seimbang. Dan siapa yang membangun kekuatan dari urutan keempat? Ada DKI Jakarta lewat Andi Muhammad Fadli. Andi Muhammad Fadli saudara, Andi Muhammad Fadli DKI Jakarta. DKI Jakarta mulai merangsek. Ia akan merubah keberadaan dari Jawa Tengah. Kali ini Nusa Tenggara Barat, Aldias Aksal Ismaya memimpin lomba untuk lap yang ketiga. Aldias Aksal Ismaya, Wahyu Nugroho, Hafid Pratama, Andi Muhammad Fadli. Mereka bertarung lagi. Jawa Timur, Hafid Fahril Rasyadan. Hafid Fahril Rasyadan akankah mampu merubah kedudukan dari posisinya, dari kepungan yang ada? Ia adalah sosok paling muda dari petarung-petarung yang ada di barisan depan. Kontingen yang ada di barisan depan merupakan pembalap-pembalap senior bagi Hafid. Bagi Hafiz maksud kami. Putaran demi putaran kita nantikan bersama-sama, lap demi lap. Siapakah yang akan menguasai jalannya pertarungan pada kesempatan kali ini? Wow. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah. Oke, Jateng Gayang nampaknya lewat Wahyu Nugroho. Wahyu Nugroho mulai memberikan satu sentuhan cepat ia. Wahyu Nugroho, Aldias Aksal Ismaya, Andi Muhammad Fadli, Hafid Fahril Rasyadan, Hafid Pratama, Yogyakarta. Oke saudara, kemelut yang terjadi nampaknya kali ini membebaskan DKI Jakarta berbicara. DKI Jakarta mulai berada pada urutan yang ketiga. Berbahaya saudara, Andi Muhammad Fadli bagi kontingen Yogyakarta. Hafid Pratama, ia ditinggalkan saat ini. Berbahaya sekali tekanan dari Andi Muhammad Fadli. Andi Muhammad Fadli berjibaku AM Fadli saudara. Wow, Andi Muhammad Fadli memberanikan diri sedikit menyentuh pergerakan dari Aldias Aksal Ismaya. Gejolak mulai muncul di antara kedua pembalap tersebut. Hafid Pratama saudara menata posisinya dengan baik di urutan yang keempat, mengular ke belakang. Ada Hafid Pratama, Rio Andrianto Jawa Barat, Dimas Juliat Moko Kalimantan Timur. Kemudian ada Radeta Arya Kanavi dari Sumatera Selatan yang kali ini juga terlihat jelas sekali melakukan tekanan-tekanan yang sangat berarti. Lap demi lap saudara.
Apa yang dilakukan Aldias Aksal Ismaya kali ini menyingkirkan Wahyu Nugroho. Ops, oh, berbahaya. Hampir-hampir saja pembalap DKI Jakarta menjeruduk sang lawan. Namun ia pandai berkelit, Wahyu Nugroho, untuk menghindari tekanan. Bahkan kali ini kita perhatikan pembalap Andi Muhammad Fadli duduk pada posisi kedua, membuat pergerakan semakin runcing, pertarungan semakin memanas. Aldias Aksal Ismaya NTB berada di posisi depan, DKI Jakarta kedua, Wahyu Nugroho ketiga, Jawa Tengah keempat ada pembalap Jawa Timur. Lagi dan lagi sementara kita melihat bagaimana nasib beberapa pembalap yang posisinya terlampau jauh. Ada Gunawan, kemudian Muhammad Zazri Rinaldi, ada lagi Marcelino Kolulun, Randy Muhammad Novan, Gosif Aresi saat ini sedikit terbuang keberadaannya. Namun masih ada kesempatan bagi mereka untuk bisa membangun posisinya dengan baik di sisa lap yang ada. 18 putaran yang harus diselesaikan dan kini Anda bisa menyaksikan Nusa Tenggara Barat masih memimpin lajunya balapan. Nusa Tenggara Barat ada Aldias Aksal Ismaya, Andi Muhammad Fadli DKI Jakarta, Andi Muhammad Fadli DKI Jakarta. Wow, powerful pada Andi Muhammad Fadli DKI Jakarta. Tim Oren ini nampaknya mulai memposisikan dirinya pada posisi yang aman agar benar-benar hingga lap terakhir berada pada posisi terbaik, menepiskan sang lawan yakni pembalap asal Nusa Tenggara Barat Aldias Aksal Ismaya. Saat ini masih saudara Nusa Tenggara Barat yang memimpin jalannya lomba. Inilah pembalap dari suku Sasak. Siapa lagi kalau bukan Aldias Aksal Ismaya yang memimpin jalannya balapan di sisa putaran yang ada, yakni 17 lap lagi. 17 putaran terakhir dan kini Jawa Tengah, pembalap Wahyu Nugroho mulai kembali akan mengambil alih, menyisikan DKI Jakarta. Andi Muhammad Fadli akankah bisa diraih posisinya dengan cepat oleh Wahyu Nugroho? Sementara di belakang Wahyu Nugroho ada pembalap Yogyakarta Hafid Pratama. Hafid Pratama yang ada di posisi ketiga. Ia membangun posisi keempat maksud kami dan memperebutkan posisi ketiga yang saat ini diduduki oleh sosok pembalap Wahyu Nugroho Jawa Tengah. Lap demi lap saudara, pertarungan masih ada 5 pembalap yang berada di barisan terbaik. Rupa-rupanya diduduki oleh pembalap Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta, Jawa Timur. Oke, di belakang Jawa Timur ada pembalap Jawa Barat, Rio Andrianto. Rio Andrianto dengan segala daya upaya pembalap tersebut berusaha untuk terus menempel para rider yang sudah berada jauh dari dirinya. Rio Andrianto, Jawa Barat. Saya yakin pembalap ini akan menggunakan semua kemampuannya di sisa putaran akhir. Yes, lap demi lap, power demi power ditingkatkan oleh pembalap Jawa Tengah. Luar biasa, pembalap Jawa Tengah Wahyu Nugroho masuk di sela-sela pertarungan hingga posisi Andi Muhammad Fadli sedikit terdorong ke belakang dan kembali di sini Wahyu Nugroho menguasai jalannya lomba, namun diambil alih. Wahyu Nugroho saudara, begitu apik apa yang ia lakukan dan kini kita akan perhatikan bersama-sama Aldias Aksal Ismaya
Di belakang Dias ada Wahyu Nugroho. Inilah sosok Aldias Aksal Ismaya, rider asal Nusa Tenggara Barat yang menguasai putaran dari putaran yang ditentukan. Bahkan jelang 15 lap terakhir, Aldias Aksal Ismaya, Wahyu Nugroho masih ada di sana dengan kekuatan tempur yang sempurna. Aldias berusaha untuk mengunci lajunya balapan. Kita akan menyaksikan Yogyakarta sudah mulai melakukan perlawanan pada pembalap Andi Muhammad Fadli DKI Jakarta. Pembalap DKI Jakarta sudah mulai terincar posisinya dan nampaknya menjadi target dari putaran yang tersisa pada kesempatan kali ini. Masih ada 14 lap lagi dengan gerakan-gerakan apik. Yogyakarta saudara, Yogyakarta berbahaya bagi DKI Jakarta karena di sini ada pembalap yang mencoba untuk masuk kembali, yakni Jawa Barat. Pembalap Jawa Barat Rio Andrianto tentu juga perlu dipertimbangkan. Keberadaannya yang semakin dekat juga cukup membahayakan. Boso Aldias Wahyu Nugroho. Terjadi pergeseran. Saat ini Wahyu Nugroho kembali memimpin Wahyu Nugroho, Aldias Aksal Nusa Tenggara Barat. Kini Jawa Tengah menguasai jalannya lomba di sisa 13 lap terakhir. Kontingen Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, lalu ada pembalap Hafid Pratama Jogja, Rio Andrianto Jawa Barat. Dan inilah battle for the first yang dilakukan oleh dua pembalap Jawa Tengah dan Nusa Tenggara. Bahkan akan melakukan overlap, sekali lagi akan melakukan overlapping. Ini tentunya membahayakan. Overlap. Satu pembalap Muhammad Jazli Rainaldi di overlap oleh dua pembalap yang ada di barisan depan. Kini Jawa Tengah berbicara lewat Wahyu Nugroho merupakan pembalap yang syarat akan prestasi. Ia juga merupakan satu pembalap kebanggaan Indonesia. Nusa Tenggara Barat lagi-lagi Aldias pemimpin. Terjadi pertukaran posisi kembali Dias. Siapakah yang akan memastikan dirinya berada di posisi terbaik di antara kedua pembalap antara Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah? Aldias Aksal Ismaya. Ada lagi Wahyu Nugroho Jawa Tengah menempel di 11 lap terakhir. Mari kita lihat rombongan kedua, nampaknya sedikit jauh time gap antara pembalap-pembalap yang berada di rombongan kedua dengan pemimpin jalannya balapan, yakni Aldias serta Wahyu Nugroho. Jawa Tengah di urutan kedua. Jawa Tengah saat ini mencoba untuk mengembalikan posisinya. Akankah berhasil di sisa lap yang ada? Karena sesaat lagi tentunya 10 lap terakhir akan dijelang oleh para pembalap-pembalap yang berada di barisan terdepan. Masih belum ada pergeseran di antara Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah. Namun kita juga akan melihat bagaimana DKI Jakarta bertahan. DKI Jakarta bertahan di urutan ketiga. DKI Jakarta, pembalap DKI Jakarta dan Yogyakarta tengah berebut untuk memastikan dirinya masuk di tiga terbaik. Lap demi lap. Yes, Rio Andrianto Jawa Barat mulai memberikan perlawanan. Rio Andrianto DKI Jakarta mulai menjadi sasaran target pembalap Jawa Barat. Rio Andrianto dengan nomor start 24
berusaha untuk membangun kekuatannya. Hafid Pratama ditepiskan di urutan yang kelima. Sementara di urutan ke-6 ada Hafid Fahril Rasyadan, ke-7 Dimas Juliat Moko Kalimantan Timur. Kami juga melihat Maruli, ada lagi Radita Arya Kavi, Sumatera Selatan Ilham Elsan Effendi ditempatkan pada posisi ke-10. Bendera kuning dilambaikan di layar tadi terlihat. Apa yang terjadi? Oke. Rupa-rupanya pergeseran terus terjadi dan kini Jawa Barat ada di daerah yang membahayakan bagi kontingen Jawa Tengah. Sekali lagi pembalap Jawa Barat mulai berbicara, menjadi satu ancaman bagi kontingen Jawa Tengah di 9 lap terakhir. Di 9 putaran terakhir akankah tergusur pembalap-pembalap yang ada di belakang Rio Andrianto? Mari kita perhatikan Jawa Barat tengah berbicara. Dengan kemampuannya ia menepiskan 3 pembalap di belakangnya. Oke, semakin dekat. Siapa yang mencoba muncul di sela-sela DKI Jakarta, Yogyakarta? Oh, hampir saja Yogyakarta terlepas, namun Hafid pandai sekali mengatasi masalah yang terjadi. Dan kini push, wow, luar biasa kekuatan Yogyakarta. Mulai Jawa Timur Hafiz Fahril Rasyadan. Ia juga mulai memberikan perlawanan yang sangat serius pada DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Timur, sosok muda kelahiran Probolinggo, Jawa Timur. Dia adalah Hafiz Fahril Rasyadan. Ada di posisi yang cukup moncer, yang di posisi ketiga Hafiz Fahril Rasyadan. Kembali Rio Andrianto. Oh, lolos Hafiz. Satu perjuangan yang apik dilakoni oleh pembalap Jawa Timur. Oke, hampir saja terlempar pembalap Jawa Timur untuk mengatasi masalah yang ada di hadapannya, yakni kepungan dari DKI Jakarta, Yogyakarta, dan juga di sini ada pembalap Dimas Juliat Moko. Sisa lap pada kesempatan yang baik ini adalah tinggal 7 lap terakhir. Sisa 7 putaran terakhir. Tayangan semakin menegangkan. Nusa Tenggara Barat bersama Jawa Tengah yang melenggang di depan belum berhasil untuk menaklukkan lajunya pertarungan. Sisa putaran semakin dekat. Jawa Tengah atau Nusa Tenggara Barat yang akan berbicara. Nusa Tenggara Barat luar biasa sekali pertahanan Aldias Aksal Ismaya. Ini merupakan perhitungan yang sangat cermat sekali dilakukan pada 6 lap terakhir, 6 putaran terakhir bagi pembalap yang ada di barisan terdepan, yakni Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Oke saudara, mengambil 22 rider terbaik yang kali ini terjadi di race pertama. Oh, apa yang terjadi di sana? Ada satu pembalap yang motornya mengalami trouble dan kini pembalap Aldias Aksal Ismaya mulai dikunci posisinya. Namun saya percaya pembalap dari NTB ini akan segera berjuang membuka pintu untuk lepas landas di depan Jawa Tengah. 5 lap terakhir bahkan akan dikupas oleh 2 pembalap ini. Perhatikan sekali lagi, saat ini yang berjuang di depan adalah pembalap Jawa Tengah Wahyu Nugroho. Kedua ada Aldias Aksal Ismaya Nusa Tenggara Barat, Hafid Fahril Rasyadan Jawa Timur. Disusul lagi DKI Jakarta Andi Muhammad Fadli, dan Jawa Barat Rio Andrianto. Hafid Pratama Yogyakarta, pembalap yang
start dari grid pertama, kini ditempatkan di posisi yang ke-6. Putaran demi putaran, pertarungan belum usai saudara. Di sini guncangan demi guncangan terjadi. Inilah perebutan posisi ketiga. Yes, Hafiz Fahril Rasyadan, kemudian Andi Muhammad Fadli, Rio Adrianto. Oh, Hafiz Pratama, berbahaya dia. Kini kita perhatikan kekuatan yang tengah diselesaikan oleh 1, 2, 3, 4, 6 pembalap dalam gerbong yang sama. Mereka diantaranya ada Dimas Juliat Moko yang hadir dari Kalimantan Timur. Kembali kita akan melihat sosok-sosok yang berada di barisan terbaik setelah ada perebutan yang dilakukan oleh Jawa Timur. Sementara Jawa Barat dan DKI Jakarta menempel terus. Hafiz Fahril Rasyadan, bocah muda yang bersinar, prestasinya begitu gemilang, kini pada posisi yang cukup rumit, ditekan habis-habisan oleh 1, 2, 3, 4, 5 kontingen di belakangnya. 5 kontingen di belakangnya membayangi pembalap asal Jawa Timur. Andi Muhammad Fadli hampir saja masuk, namun kembali pembalap Hafiz Fahril Rasyadan dapat menepiskan satu tekanan yang dilakukan Andi Muhammad Fadli. Inilah urutan yang saat ini tengah ditempuh. Wahyu Nugroho Jawa Tengah, Aldias Aksal Nusa Tenggara, Hafiz Fahril Rasyadan Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta Andi Muhammad Fadli, kelima Rio Adrianto Jawa Barat. Muncul lagi Maruli di sana saudara. Mohon ibu tidak naik ke tempat kerja petugas kami. Sekali lagi tim dari Kalimantan Timur, mohon untuk tidak menempati posisi petugas kami. Untuk menjaga kenetralan, sekali lagi untuk menjaga netralitas, untuk tidak ada yang naik ke posisi dari petugas kami. Mohon untuk dapat diingatkan kawan-kawan. Oke, kita nantikan di 2 lap terakhir, 2 putaran terakhir. Yogyakarta belum bisa kembali ke barisan terbaik. Sementara Jawa Tengah yang saat ini pembalap yang aman posisinya untuk meraih posisi terbaik. Di sini akan terjadi masalah. Ada satu masalah overlap dilakukan. Akankah berhasil kedua pembalap ini melakukan overlapping? Overlap akan dilakukan. Oke, dengan baik, dengan mulus. Kini ada tekanan-tekanan dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat pada pembalap asal Jawa Tengah, tempatnya dari kota Boyolali. Ini dia Wahyu Nugroho, leading saat ini. Oke, Wahyu Nugroho, pembalap Jawa Tengah. Luar biasa sekali kekuatan Wahyu Nugroho, mendapat ancamannya bertubi-tubi dari Nusa Tenggara Barat. And sesaat lagi the last lap. Satu putaran akhir, final lap. Nusa Tenggara Barat akankah menggeser? Akankah melakukan pergeseran? Nusa Tenggara Barat saat ini berbahaya, berada pada tempat di belakang Wahyu Nugroho Jawa Tengah. Oke, klimaks mulai terasa. Degup jantung, semangat, spirit luar biasa. Jateng Gayeng lewat Wahyu Nugroho, leading on group. Oke, breakaway dia. Belum berhasil. Wahyu Jawa Tengah. Wahyu Jawa Tengah alias Nusa Tenggara. Lap terakhir. Inilah pertarungan yang cukup ketat saudara. Semakin dekat, semakin rapat. Wahyu Nugroho Jawa Tengah akhirnya finish dengan waktu yang sangat tipis dengan Nusa Tenggara Barat Aldias Aksal Ismaya. Luar biasa sekali saudara. Di posisi ketiga ada DKI Jakarta. Kemudian
Posisi yang keempat Hafid Pratama Yogyakarta, kelima Dimas Juliet Moko Kalimantan Timur. Pertarungan yang begitu seru untuk mengambil 22 kontestan. Sementara yang lepas adalah Refli Septriandi, Berlian Ongker, Arbian Satombili, Deva Ivan Adriansyah, Abing Kokatsu, Kokastu Motkami, kemudian Abdul Rahman Syah serta Gunawan. Dengan demikian Yasin Gabriel Soma pada race pertama ini menduduki posisi ke-22. Jawa Tengah lewat pembalap Wahyu Nugroho akan berjuang kembali tentunya di race yang cukup menegangkan. Pada nomor bergu kita akan tunggu bersama pertarungan yang dimiliki, dan untuk itu kita akan sesaat ke depan kembali bersama Anda yang berada di rumah.